Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Anak-anak semua, meskipun belajar secara daring, anak-anak harus tetap semangat ya. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Sebelum anak-anak belajar menentukan ide pokok dan kalimat pengembang, anak-anak harus mengetahui apa itu paragraf. Langsung saja, paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Paragraf juga mempunyai ciri-ciri anak-anak. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri paragraf: 1. Memiliki kalimat utama. Yang kedua, memiliki kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang berisi penjelasan dari kalimat utama. Umumnya, kalimat pengembang dalam sebuah paragraf itu lebih dari satu. Nah, berikut contoh dari sebuah paragraf. Di sini bisa dilihat pada paragraf 1, 2, dan 3 di awal paragraf itu pasti menjorok ya. Dilihat di paragraf 1, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pertama itu menjorok ke dalam. Nah, itu salah satu syarat dari paragraf. Selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pada sebuah paragraf. Ide pokok ini diambil dari kalimat utama pada sebuah paragraf. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di ABC. A itu awal, B belakang, dan C campuran. Maksudnya di sini, kalimat utama bisa berada di awal, di belakang, sedangkan campuran kalimat utama bisa berada di awal ataupun akhir paragraf. Ide pokok juga memiliki nama lain, diantaranya ada gagasan pokok, gagasan utama, pikiran utama, dan pokok pikiran. Cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Ketika mengubah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih kompleks, anak-anak bisa menandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Caranya, jika kalimat utama berada di awal, anak-anak akan melihat terdapat pengulangan kata dari kalimat pertama, yang mana pengulangan itu akan terdapat di kalimat kedua dan ketiga atau selanjutnya. Kemudian, terdapat kata rujukan, ini, itu, tersebut. Terdapat kata ganti orang, mereka, ya, dan nya. Jika kalimat utama berada di akhir, terdapat simpulan yang ditandai dengan oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan bahkan. Nah, berikut contoh dari cara menentukan kalimat utama sehingga menjadi ide pokok. Nah, di sini ada bacaan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat, atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Langkah yang pertama, anak-anak baca dengan seksama, intensif, dan cermat. Langkah yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Caranya bagaimana? Seperti tadi, yang pertama dilihat apakah terdapat pengulangan kata pada kalimat kedua dan kalimat ketiga.
Nah, di sini Pak Guru sudah mencari terdapat pengulangan kata. Yang pertama, kata gerak. Kata gerak di sini pengulangan dari kata bergerak. Kemudian ada lagi bergerak di kalimat ketiga. Yang terakhir ada lagi makhluk hidup. Nah, berarti kalau seperti ini sudah kalimat utamanya ada di awal, Pak. Bisa jadi. Nah, biar pasti anak-anak bisa melihat langkah yang kedua. Dilihat lagi apakah kalimat kedua dan ketiga menjelaskan dari kalimat pertama. Iya, berarti secara otomatis kalimat utamanya adalah kalimat pertama, yaitu kalimat yang di awal paragraf. Kita lanjutkan. Kemudian setelah menemukan kalimat utama, anak-anak mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks dengan cara menandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Di sini Pak Guru sudah menandai informasi penting yang ada pada kalimat utama, yaitu tentang ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, setelah menemukan informasi pentingnya, dapat disimpulkan bahwa ide pokok pada paragraf tersebut adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, biasakan mencuci tangan. Ketika keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.